sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang para hadirin sekalian. Selamat datang di Room 1B, Teknologi Robotik, The 19th Annual Event Marcus Conference 2025. Kira-kira gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, karena masih ada rangkaian acara sampai nanti malam Night Malik and the Essentials. Pada pagi hari ini, saya, Dilan Milanda, akan memandu jalannya sesi terkait marketing to Gen Alpha. Sesi ini tentu akan membahas mengenai bagaimana pendekatan marketing yang tepat untuk dapat menyasar generasi Alpha yang memiliki keunikan dalam faktor penentu pembelian maupun behavior digital mereka. Tentunya saya nanti tidak sendirian, Bapak Ibu semuanya. Ada pembicara-pembicara yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu, ada dari Mayora, BPK Penabur, dan juga dari Playtopia. Mungkin di sini ada para orang tua yang suka bawa anaknya main ke Playtopia. Nanti kita akan bicara dengan beliau juga terkait strategi-strateginya menyasar Gen Alpha. Oke, untuk sesi ini nanti kalau Bapak Ibu hadirin ada yang mau bertanya kepada para speaker, silahkan bisa scan barcode yang ada di layar untuk menyampaikan pertanyaannya kepada para guest speaker. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengantar materi hari ini terkait marketing to Gen Alpha. Oke, marketing to Gen Alpha. Kita akan tahu dulu nih, apa sih big deal-nya kepada para Gen Alpha ini yang lahir di sekitar tahun 2010-an sampai dengan 2023 ini. Silakan. Nah, what's the big deal with Gen Alpha? Yang pertama, Gen Alpha yang tadi saya sampaikan, mereka ini lahir di tahun 2010-an sampai dengan 2024 akhir ini. Karena nanti di 2025 kita akan ketemu sama generasi baru, namanya generasi Beta. Yang selanjutnya generasi Alpha ini akan terus bertumbuh semakin besar di tahun 2030 dan bahkan mereka juga akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dunia. Nah, yang ketiga, Gen Alpha ini selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristiknya Gen Alpha nih. Yang pentingnya itu ada 3. Yang pertama adalah digital native. Tentu sejak mereka lahir, mereka itu sudah sangat melek digital. Mereka sudah paham digital. Bahkan di usia 6 tahun, mereka itu sebagian besar sudah memiliki tablet. Kemudian di usia 10 tahun mereka sudah ada yang memiliki smartphone. Nah, kemudian karakteristik yang kedua ini adalah interactive experience, di mana para generasi Alpha ini sangat menyukai aspek visual yang tentunya memberikan pengalaman yang interaktif. Selanjutnya, yang ketiga adalah parental influence, di mana pengambilan keputusan mereka dalam pembelian itu masih dipegang oleh para orang tuanya mereka, yaitu generasi milenial. Jadi mereka masih belum bisa nih mengambil keputusan pembeliannya sendiri, gitu, karena masih tergantung sama orang tuanya. Selanjutnya, data menyampaikan bahwa 5 besar pembelian produk Gen Alpha itu adalah yang pertama mainan, yang kedua ada snack, yang ketiga ada entertainment, kemudian ada beverages dan juga elektronik. Dengan proses penemuan barangnya itu berbeda di masing-masing jenis produk dan kelompok usia. Nah, selanjutnya para orang tuanya Gen Alpha nih, Gen milenial. Dengan memperhatikan digital behavior-nya para Gen Alpha, para orang tuanya ini juga turut berinvestasi pada platform edukasi online, kemudian pada streaming service, online news, dan juga game service untuk tetap mendukung aktivitas anak-anak mereka. Nah, tapi di samping itu, para orang tua Gen Alpha ini tetap sangat memperhatikan kesehatan mental dan fisiknya mereka, anak-anaknya. Dengan tadi tuh 54% dan 52% para orang tua ini memberikan limit pada screen time-nya anak-anak Gen Alpha. Kemudian yang kedua adalah memberikan vitamin dan suplemen untuk menunjang kesehatan para anak-anak Gen Alpha. Nah, hal yang paling menarik yang akan kita bahas dengan para speaker kita nanti adalah bagaimana kita sebagai marketer bisa memasarkan produk yang align dengan preferensinya Gen Alpha, namun tetap memiliki strategi dan menyusun strategi untuk bisa menggait orang tuanya mereka di generasi milenial, karena decision maker-nya ini masih di gen milenial nih, orang tuanya, karena kita tahu Gen Alpha belum bisa memutuskan untuk pembelian
keahlian apapun, jadi kita akan menyasar ke orang tuanya juga sebagai decision maker. Oke, selanjutnya kita akan ketemu dengan para speaker kita yang luar biasa. Kita akan membahas mengenai strategi apa saja yang akan dibahas di Mayora, kemudian di BPK Penabur, dan juga di Playtopia. Mereka ini adalah para praktisi brand-brand ternama di Indonesia yang akan bisa memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif bagi kita semua. Siapa saja pada para panelis kita kali ini, kita akan perkenalkan satu persatu. Silakan yang pertama. Akan saya panggil ke atas panggung. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat snack-snack Bapak Ibu pada zaman dulu muda, coki-coki, misalnya Astor, Beng-Beng. Rasanya itu snack yang paling sering menemani kita mengisi hari-hari beraktivitas kita pada saat kita kecil. Nah, kira-kira apa nih strateginya dari Mayora agar dapat terus adaptif terhadap generasi Alpha saat ini? Mari kita sambut Pak Ricky Afrianto, Global Marketing Director PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya, aktivitas bermain anak sangat penting juga bagi kesehatan tubuh kembangnya anak. Kita bisa lihat di berbagai tempat ada Playtopia itu menjadi wahana yang digandrungi oleh anak-anak dan juga orang tua tentunya. Selalu ramai ini dikunjungi. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini Playtopia bisa sukses dalam memasarkan wahana mereka di mall-mall, tentunya di area indoor. Kita sambut Ibu Karina Yenadia selaku co-founder dan Chief Happiness Officer Playtopia. Nah, yang berikutnya ini adalah dunia pendidikan, Bapak Ibu semuanya. Gimana BPK Penabur itu pastinya sudah sangat familiar. Bahkan tadi kayak udah 3 generasi itu menyekolahkan anak-anaknya, cucunya ke BPK Penabur. Kita kan sudah sangat familiar dengan Yayasan BPK Penabur. Bagaimana kita melihat nantinya inovasi apa yang diberikan oleh Yayasan BPK Penabur dalam penyusunan metode belajar dan kurikulum yang sesuai dengan behavior para generasi Alpha. Mari kita sambut Bapak Adri Lazuardi, Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Oke, baik. Untuk yang pertama ini kita akan memasuki topik terkait tren produk dan juga servis. Kayak tadi kan kita ketahui bahwa bagaimana sih kira-kira Bapak dan Ibu melihat perubahan dalam keluarga, kebutuhan keluarga ketika memilih produk dan layanan untuk anak-anak di generasi apa. Saya izin masuk dulu ke Ibu Karina nih, yang seru banget Playtopia. Sebagaimana bagaimana playground yang muncul di era kelahiran Gen Alpha ini, bagaimana Playtopia bisa melihat perkembangan kebutuhan hiburan bagi anak-anak serta peran orang tua dalam menentukan pilihan tersebut. Karena kan tadi tidak lepas ya kalau anak-anak masih keputusan decision makingnya masih di orang tua. Silakan. Selamat pagi semuanya, thank you Dilan buat pertanyaannya. Tadi kita udah saling ngobrol dan saling membahas ya. Generasi Alpha ini tuh beda banget nih sama generasi kita zaman dulu. Yang kita tuh ngelihat kecanggihan, ngelihat screen, ngelihat teknologi itu kayak sesuatu yang benar-benar luxury, sesuatu yang benar-benar wah. Nah, generasi Alpha ini tuh dari lahir dia keluar dari perut maminya, dia udah langsung difoto dan dia dikenalkan di sosial media. Dia udah langsung kenal nih sama yang namanya digital, layar dan screen dan semua fasilitas teknologi. Itu bukan sesuatu yang luxury lagi buat mereka gitu. Nah, yang luxury buat mereka itu apa? Sekarang justru kebutuhan mereka, needs-nya mereka itu adalah kebutuhan mereka untuk beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik di mana mereka bebas memanjat, hal yang dulu buat kita common, sekarang buat mereka luxury. Nah, mamanya juga ingin nih anak-anaknya ini mempunyai perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosional, tapi ada edukasinya juga nih. Nah, itulah yang Playtopia fasilitasi. Jadi anak-anak itu bisa bermain fisik, bisa manjat. Kalau dulu zaman dulu kita main sama tetangga manjat pohon. Nah, di Playtopia itu sekarang ada yang namanya role play. Kayak gini nih, sorry ya. Kayak gini, jadi mereka manjat-manjat tapi
nyaman dan aman, safety. Ya, Safety-nya tetap utama. Dengan permainan pasirnya ini yang kita gunakan pasir yang aman juga. Jadi kenyamanan dan keamanan itulah yang bikin orang tua itu percaya dan trust dan mau naruh anaknya untuk main dalam sana gitu. Mereka belajar sensori di sini, trampolin, mainnya sama teman-teman nih, jadi social skill-nya juga ada. Kalau kita belajar dari pyramid Maslow, itu kan needs-nya itu dari basic needs sampai self actualization. Di tengah-tengahnya itu ada yang namanya social needs-nya, itu yang biasanya paling lama nih nyangkutnya. Gimana nih caranya kita punya social skill yang bagus, punya self esteem yang dibangun dari social skill juga. Nah, itu juga yang dibangun dari cara bermain. Bahkan kalau ngomongin needs, ada beberapa customer Playtopia yang dia diwajibkan oleh melakukan terapi dan diwajibkan oleh si terapisnya ini untuk main ya, karena main itu ternyata itu kebutuhan loh. Main itu tuh bukan sesuatu yang bisa dilepas gitu aja, tapi kebutuhan yang harus dipenuhi banget gitu. Oke, itu dia berarti. Jadi kita bisa lihat dulu, saya main jungkat-jungkit ya gitu, itu sesuatu yang biasa aja. Tapi bagi anak saya, kebetulan saya juga memang memiliki anak Gen Alpha 2 tahun usianya. Jadi memang itu tuh hal yang luar biasa bagi dia, karena ya memang dia sejak lahir sudah digunakan dengan handphone, dengan gadget kayak gitu-gitu sih. Relate sekali Bu, memang untuk Gen Alpha ini memang harus memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa mengasah motorik dan sensoriknya mereka, namun tetap mengedepankan safety dan juga social skill tadi kan. Oke, saya izin langsung ke Pak Andri. Pak, izin, pendidikan menjadi perhatian utama bagi para orang tua Gen Alpha. Nah, gimana kan di luar ini banyak banget pilihan di luar sekolah formal. Nah, kalau misalnya sekarang kan Gen Alpha ini lebih suka sistem belajar yang interaktif, visual kayak gitu. Bagaimana kira-kira BPK Penabur bisa menyesuaikan metode belajar yang seperti itu, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Dilan. Jadi kalau di BPK Penabur itu kami ada di 15 kota dan 165 sekolah yang dikelola, lebih kurang 47.000 siswa di dalamnya dengan 5.000 rumah guru dan karyawan. Dengan jumlah yang besar ini, kami juga menerapkan beberapa yang terkait tadi dengan pembelajaran yang sifatnya mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau sehari ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, sebelum dengan kurikulum 13 pun kami sudah memasukkan di dalamnya sebetulnya di setiap mata pelajaran itu ada keterkaitan dengan pola-pola yang sifatnya holistik. Jadi kita sebutnya hidden curriculum. Jadi di dalamnya kita sudah belajar soal teknologi sebetulnya pada zaman sebelum terjadi pandemi. Jadi misalnya Google Classroom, Moodle, Learning Management Systemnya sudah digunakan sejak dulu di Penabur. Jadi sebetulnya era digital pada sebelum anak-anak Gen Alpha ini di Gen Z-nya mereka sudah belajar sebetulnya. Nah, saat ini Penabur menerapkan beberapa hal yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Kemudian kami juga saat ini mensupport yang namanya Penabur Digital Learning. Jadi anak-anak itu bisa belajar dulu dengan mengambil dulu topiknya, lalu kemudian mereka pelajari di rumah sehingga di kelas mereka tinggal diskusi. Ya, ini kaitannya karena perkembangan zaman di mana mereka sangat familiar kan. Dan Penabur Digital Learning mengemas mata pelajarannya dibuat dengan cara interaktif, ya, dengan ada beberapa kita dengan bantuan AI supaya lebih komunikatif kepada setiap siswa. Karena itu bisa siswa, bisa guru, bisa orang tua mengakses itu. Sehingga dengan demikian orang tua juga tahu apa materinya. Selain itu kita juga ada blended classroom tadi, ya, di mana mereka belajar dengan cara yang belajar membaca dulu lalu kemudian diskusi di kelas. Kemudian ada kita juga memperkenalkan coding dimulai dari TK. Sekarang sudah dari TK. Jadi sebelum Menteri Pendidikan hari ini mungkin mengatakan TK harus belajar coding, kita 3-4 tahun yang lalu sudah mulai melakukan coding. Dan itu anak-anak di sana sudah membuat juga dia punya caranya bagaimana membuat program satu kegiatan. Misalnya mau bikin anti bullying, nah dia buat itu bagaimana dengan program coding dia bikin ceritanya. Nah itu sudah kita lakukan dan juga robotik. Jadi inilah beberapa kegiatan yang kita memang lakukan untuk dalam rangka melihat generasi masa depan ini
terus terang kita belajar juga satu hal, generasi masa depan nggak bisa diajarkan dengan satu pengetahuan di masa lalu. Jadi kita mesti mengajari mereka dengan sesuatu yang masa depan juga. Sebab kita nggak bisa lagi menggunakan teknologi masa lalu untuk mengajar anak masa depan nih, yang akan menghadapi masa depan. Tetapi di balik semua ini sebetulnya yang paling utama dan menurut kami dan sampai hari ini belum tergantikan itu peranan guru. Jadi tetap diperlukan sentuhan guru, guru yang mempunyai hati untuk mendidik mereka. Karena itu tetap menjadi sesuatu yang natural dan kita bersyukur ini memang menjadi peran penting buat guru-guru yang tidak tergantikan oleh AI secanggih apapun ya gitu. Jadi ini yang menurut saya panutan. Jadi ini adalah toolsnya untuk bagaimana mengajar anak masa depan, tetapi peranan guru juga paling penting di situ. Kira-kira seperti itu. Setuju banget Pak, rasanya memang kita nggak mungkin mengganti guru-guru itu dengan robot atau dengan AI kayak gitu. Pendekatannya akan beda karena kan setiap anak juga perlu disentuh dari sisi emosionalnya juga kayak gitu ya Pak. Maksud saya tadi yang cukup menarik itu adalah PPK Penabur lebih dulu mempelajari coding untuk bahkan siswi-siswi TK-nya gitu ya Pak. Berarti lebih terdepan daripada menteri yang saat ini ya. Iya mungkin enggak juga. Paling tidak kita melihat kebutuhan pada saat itu. Iya, ini sangat luar biasa sih. Oke, saya izin langsung ke Pak Riki ya Pak. Entertainment dan pendidikan ini kan selalu berkembang. Tapi snacking tuh tentu masih menjadi favorit anak-anak generasi alpha seperti tadi dari data. Snacking itu adalah nomor 2 loh Pak untuk ini. Ya. Nah kira-kira gimana menghadapi perubahan tersebut sementara orang tua seperti saya gitu kadang suka pilih-pilih kalau snacknya itu nggak usah dikasih kayak gitu. Kira-kira menghadapi perubahannya tersebut seperti apa sih Pak? Silakan. Kalau di kita kan industrinya kan FMCG, jadi kita berbicara dalam konteks sekarang ini harganya GoPay cecek 2.000. Tapi anaknya dari generasi X, Y, Z, mungkin Alpha, kayaknya tetap harga is the same. Untuk Indonesia kalau kita berbicara from technical perspective. Jadi kalau di Jakarta mungkin udah nggak terlalu peduli, tapi kan most of the consumer itu kan masih di kelas bawah, terutama untuk kategori seperti kita. Jadi kita nggak lihat banget perubahan dalam hal pricing yang sedemikian rupa karena Goceng dan Ceceng masih punya peranan yang penting ya. Jadi maksudnya pricing still very important, nggak change. Tapi kita observe apa yang berubah adalah kecepatan dalam informasi sama reference produk. Jadi produk itu kita generasi Micin lah kalau berbicara snack, jadi harus gurih, harus enak, coklat gitu kan bapak ibu. Tapi yang kita lihat notice perbedaan adalah informasi seperti minuman Prime. Siapa yang nggak tahu Mr. Beast gitu kan, Jack Paul. Jadi anak-anak yang usia 5 tahun dari Jack Paul introduce Prime sampai dia lawan Mike Tyson, anak kelas 5 Gen Alpha sudah tahu. Jadi kita lihat adalah peranannya tekanan ke kita untuk membuat produk yang harganya murah, tapi gak kalah exciting dengan produk-produk dari luar atau yang dari viral. Nah, itu yang kita observe terjadi perubahan aja, jadi kecepatan dalam informasi. Oke. Kecepatan informasi itu nanti kita akan relate ya Pak ke bagaimana memasarkan hal tersebut ke generasi Gen Alpha. Nanti kita akan masuk ke konteks yang berikutnya. Yang berikutnya ini kita akan masuk ke balancing digitalization dan juga well-being. Ini mempengaruhi tadi aspek kesehatan fisik dan mentalnya para anak-anak Gen Alpha, di mana orang tua mereka Gen Alpha itu di Gen milenial sangat memperhatikan keseimbangan antara investasi dalam layanan digital dan juga kesehatan fisik dan mentalnya anak-anak Gen Alpha ini. Nah, bagaimana kira-kira nanti kita akan mendengarkan dari perusahaan-perusahaannya Bapak Ibu ini menanggapi tren terkait well-being atau misalnya balancing digitalization ini, dan apa juga yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu untuk tetap mendukung kesejahteraan mental anak-anak dan juga memenuhi kebutuhan digital mereka. Saya izin masuk ke Bu Karina. Bagaimana nih Bu, dari Playtopia itu tetap bisa memasukkan sisi elemen mental health dan well-being dalam aktivitas-aktivitas mereka dan pengalaman bermainnya mereka. Silakan. Mental health memang menjadi isu yang gak cuma kita, parents ataupun Gen Z yang suka bawa mental health kemana-mana, tapi generasi Alpha juga bisa tahu loh kalau mental health itu penting gitu. Nah, mental health yang sehat itu tuh terjadi kalau apa sih? Kalau kita ngomongin hal yang common aja,
mental health yang sehat terjadi kalau anaknya happy. Kalau si pribadi itu, orang itu senang, happy, tapi bukan sekedar happy. Jadi happy itu ada levelnya. Di atas happy itu ada yang namanya joy. Jadi kalau happy itu karena faktor eksternal, kalau joy itu tuh dari internal diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, itu udah ada nih si joyfulnya itu. Nah itu yang menjadi DNA-nya Playtopia. Jadi kalau lihat di slide di bawah logo biasanya ada tulisan Discover Joy Together. Jadi Playtopia itu mau ngapain sih? Semua yang kita ciptakan, semua yang kita sajikan, semua yang kita pikirkan, semua plan kita ke depannya itu ada di DNA Discover Joy Together. Joy itu tuh dalam bentuknya macam-macam dan joy itu harus together. Karena kalau ngomongin generasi alpha, biasanya ada juga ngomongin tentang love language. Love language anak kamu yang paling bisa disentuh itu apa sih? Give udah paling gampang. Tapi yang biasanya krusial, quality time. Ayo dong, orang tua habiskan waktunya sama anaknya. Kemarin saya baru baca di IG katanya, kita makan bersama di meja makan, belum tentu artinya kita udah punya quality time yang baik. Nah, hal itu juga yang ingin dibawa ke Playtopia. Makanya di Playtopia itu kalau diperhatikan kita kasih free pendamping. Jadi beli tiket itu untuk satu anak udah free buat satu pendamping. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si orang tuanya ini bisa ikut main bersama-sama di dalam. Jadi menemukan kesenangan bersama, menemukan joy-nya bersama di dalam. Selain itu, kenapa? Bukan minta ibu sama bapaknya. Jadi dulu biasanya ibu dan bapaknya itu males kan nemenin ke playground karena saya kalau jalan di playground saya harus nunduk, saya capek katanya gitu. Dari hal itu juga di Playtopia itu tuh levelingnya itu kita buat seoptimum mungkin. Jadi kalau memangnya tinggi banget papanya ya emang harus bungkuk, tapi nggak harus bungkuk banget. Tapi kalau tingginya cuma saya begini itu nggak harus bungkuk sih Pak. Kita udah bisa enjoy main. Dan orang tua si generasi milenials ini itu juga ngerasa ayo, saya tuh dulu waktu kecil itu mama itu manjat loh. Dulu waktu kecil itu mama itu tuh seru-seruan loh. Mama itu lompat sana, lompat sini, ayo kamu cobain juga, katanya gitu. Nah, Discover Joy Together ini yang ingin kita sematkan dan kita tanamkan supaya itu menjadi quality time antara orang tua dan anak untuk mendukung si mental health dan well-being buat anak itu sendiri, bahkan buat keluarga itu. Tapi apakah terkait Discover Joy itu menjadi DNA-nya Playtopia? Namun tadi kalau dari segi keseimbangan digitalnya sendiri, apakah itu cukup relevan dengan DNA-nya Playtopia? Digitalisasi ya, kalau digitalisasi si aktivitas fisik di dalam Playtopia itu tetap kita sematkan. Ada poin-poin interaktif, contohnya main lempar bola, itu ada screen projector yang ketika mereka lempar monsternya nanti lama-lama poinnya habis gitu. Atau ketika main trampolin ada lampu-lampu yang nyala di atas, misalnya yang harus disentuh adalah lampu yang merah. Jadi kalau lampu merah ini lagi tinggi ya kita harus lompat tinggi-tingginya. Jadi disematkan hal-hal interaktif seperti itu. Terus drawing, ada meja drawing yang dia bisa menggambar dan mewarnai. Setelah itu nanti gambarnya akan muncul di layar besar. Jadi si aktivitas fisik mendukung perkembangan si motorik, sensori, tapi kita sematkan juga hal-hal yang si Gen Alpha ini juga senang, si digitalisasi itu, tapi porsinya ya tidak sebanyak si aktivitas fisik yang kita sajikan. Ya, tapi memang kita harus memperhatikan juga tadi kembali ke waktunya untuk meningkatkan well-being atau misalnya kesehatan mental itu dari orang tuanya itu sendiri ya Bu ya, karena kalau misalnya kita juga tidak meluangkan waktu kepada anak-anak kita ya bagaimana dia mau discover joy atau dia mau mencapai joy itu kayak gimana, karena susah juga sih. Ada orang tua yang bahkan pernah jadi konten di IG, dia bilang dia tag ya ke Playtopia. Dulu waktu naik air coaster, pertama kali dia ajak anaknya naik air coaster itu kayak Flying Fox, jadi itu jadi signature-nya Playtopia banget. Naik air coaster, anaknya nggak berani nih. Waktu anaknya umur 2,5 tahun, anaknya nggak berani, sampai nangis dan udah pakai harness terus turun lagi. Terus bulan depannya anaknya udah mau nih cobain sekali gitu.
bulan depannya 2 kali, sekarang 10 kali dia minta terus katanya kayak gitu. Jadi dia juga discover something dari anaknya, oh ternyata anak saya itu berkembang, ternyata anak saya dari yang gak berani jadi berani. Terus waktu Father's Day kemarin ada konten juga, jadi banyak banget nih konten-konten creator yang bikin video-video mengharukan ya. Dia bilang seorang ayah itu Senin sampai Jumat itu udah bekerja, Sabtu itu saatnya meluangkan waktu sama anak-anak, tapi dia bikinnya di Pretopia. Menarik banget sih untuk event-event seperti itu bisa mendekatkan anak dan juga orang tua ya Bu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terkait mindfulness ini dalam pendidikan. Saya izin ke Pak Andri kembali. Dengan pendekatan belajar yang semakin digital tadi, bahkan tadi BPK Penabur juga ada digital learningnya sendiri. Bagaimana BPK Penabur bisa tetap menjaga kesejahteraan mental siswa nih Pak, dan mengintegrasikan mindfulness dalam proses pendidikan anak-anaknya ini. Terus kemudian bagaimana juga tetap menyeimbangkan kebutuhan pendidikan wajib yang tetap harus terpenuhi oleh para generasi alpha ini. Silakan Pak. Iya. Di BPK Penabur setiap sekolah itu kita punya guru bimbingan konseling. Jadi di setiap sekolah itu kita punya guru bimbingan konselingnya adalah partner untuk siswa-siswa ya. Dan di dalam forum bimbingan konselingnya mereka belajar untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin menjadi kayak seperti perlu garbage box lah untuk melakukan sesuatu. Nah selain itu juga kita punya beberapa hal yang terkait dengan misalnya perjalanan keluar. Kalau tadi kereta api Indonesia mendapatkan marketer, sebenarnya Penabur itu salah satu kliennya. Oh, oke. Karena kita sudah menggunakan kereta api itu sejak TK sampai SMA. Oke. Jadi anak-anak TK jalan-jalan jalan-jalan jadi sehari mereka Spirit of Joy bersama orang tua ke Bogor naik kereta. Kalau yang SD mereka ke Jogja, yang SMP mereka ke Bromo, yang SMA ke Banyuwangi. Nah itu soal kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai bagaimana juga bagian daripada ketika mereka belajar, mereka punya kegiatan yang memulihkan mental mereka karena mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa belajar dari masyarakat sekitar karena biasanya mereka menginap di rumah-rumah penduduk ya pada waktu mereka melakukan perjalanan itu, kecuali mungkin anak TK ya. Kalau SD sudah menginap di sebuah desa yang kebetulan beragama lain, jadi itu bagian juga untuk membangun toleransi beragama. Demikian juga di SMP dan SMA. Jadi ini beberapa kegiatan dilakukan. Selain itu kalau kita bicara pendidikan karakter, jadi kami juga membangun satu pendidikan karakter yang memang penting. Misalnya tolong, maaf, itu udah terima kasih itu satu hal yang memang sudah dilakukan. Magic word ya Pak. Magic word itu. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang membuat kemudian anak-anak juga punya bagian bagaimana selain belajar mereka punya aktivitas. Ya, kegiatan catur misalnya dan kegiatan olahraga lain itu juga menjadi bagian yang kita menjadi support kita. Jadi anak-anak tidak cuma melulu belajar. Dan ini memang dalam pengalaman mereka mengikuti tadi Spirit of Joy, Brightness, Adventure dan Challenge. Tadi anak-anak ketemu sesuatu yang buat kita tuh biasa aja. Buat mereka tuh asli, main mungkin main tradisional itu yang di anak-anak ketika diperkenalkan permainan tradisional Indonesia, mereka sangat excited untuk main itu. Karena memang kan handphone tidak digunakan dalam kegiatan tersebut. Jadi sebetulnya ini bagian-bagian bagaimana juga anak-anak melihat kemudian mungkin pemulihan mental ketika mereka belajar dan bagaimana ada keseimbangan yang dilakukan oleh kita. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang menarik Pak, yang saya lihat di situ ada Spirit of Joy sama. Jadi Joy ini adalah DNA-nya juga, salah satu DNA untuk BPK Penabur di mana ya bukan hanya happy, tapi tingkatan lebih atasnya happy itu joy. Bagaimana kita bisa anak-anak ini bisa mencapai Dan kualitas dengan orang tua sebetulnya. Jadi di kereta itu dia dengan orang tuanya menggambar dan atau mewarnai, kemudian itu diberi hadiah. Itu bagian di mana di gerbong itu mereka berinteraksi orang tuanya. Iya, nah kembali lagi interaksi antara anak dan orang tua nih teman-teman semuanya. Jadi itu yang paling penting untuk bisa mencapai anak-anak itu sehat mentalnya, sehat fisiknya, dan mencapai joy di atas happiness itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi mereka mendapatkan masakan asli daerah tersebut, disambut oleh tuan rumah, menerima anak yang berbeda dan mereka ngobrol cerita tentang desanya. Itu luxury-nya mereka. Iya, itu luxury. Itu panjang tuh ceritanya tuh buat dengan mereka. Wah,
mereka mendapatkan informasi baik. Dan hebatnya mungkin menurut saya satu hal yang mengharukan adalah dia bisa kemudian ajak orang tuanya nanti ke sana berlibur. Itu menurut saya hal yang di luar dugaan kita juga ya. Ternyata mereka ada memorinya dan kemudian mengajak orang tuanya untuk melihat. Dan itu juga satu hal yang buat saya juga itu mengagumkan karena mereka bisa membagikan itu ke orang tua. Jadi memang itu tadi spirit of joy itu kemudian peran orang tua kepada kesehatan mental anak-anaknya Gen Alpha. Kita selanjutnya ke Pak Egi ya Pak. Kemudian ini akan lanjut lagi ke yang tadi pertanyaannya sebelumnya. Generasi Alpha ini kan cenderung sangat dipengaruhi oleh tren digital ya Pak ya. Kemudian tapi orang tua nih kayak saya di generasi milenial tadi lebih kritis, kemudian pilih-pilih sama produk tuh kayak mana ya yang sehat, mana ya yang aman. Mungkin Bapak Ibu di sini juga setuju sama saya kalau misalnya menjadi orang tua di generasi sekarang ini kita rasanya pilih-pilih terhadap produk yang akan dimakan dan diminum oleh anak-anak kita. Nah, gimana kiranya Mayora bisa menyelaraskan inovasi tersebut, inovasi produk-produknya agar bisa tetap menarik untuk teman-teman Gen Alpha ini? Silakan Pak. Pertanyaan yang bagus dan realita yang kita hadapi lah, challenge-nya. Jadi anak-anak yang masih muda menyusahkan hidup saya. Jadi memang kalau inovasi terus. The beauty-nya dalam generasi ini adalah kan dia generasi Y ya, ibunya atau X mungkin. Orang tuanya Jadi kan Y. Sudah melek teknologi. Jadi kalau waktu zamannya kita, mungkin saya, mungkin kita ngomong orang tua kita masih gapkan. Iya. Jadi apa yang terjadi anak pester power, cenderung powernya adalah mengacau. Paksa ibunya merengek. Nah, tapi merengeknya itu kan terjadi hanya di occasion, jadi kayak di mall atau di depan toko mainan. Nah, sekarang saya lebih suka daripada pester power sebenarnya persuasive power. Karena anak-anak terekspos digital, everything itu sudah gampang sekali. Dan kebetulan orang tuanya sudah nggak segaptek dulu. Jadi persuasifnya kena lah. Saya ngeliat, jadi the power of influence anak semakin penting. Tapi isunya bagi kita adalah anak-anak ini, though persuasive powernya kuat, purchasing powernya nggak ada. Sebenarnya masih di ibunya. Betul tadi. Nah, jadi mau nggak mau memang dual target tetap penting. Nah itu kalau sudah ngomong dual target, cost marketing pasti naik. Tapi nanti mungkin kalau sempat ada beberapa fakta kita nunjukin problem di digital, coba di share. Nah kedua adalah kan dari segi produk sebenarnya anak itu don't care. Pokoknya enak, dia nggak peduli bicinnya banyak, gulanya banyak, yang penting enak gitu kan. Tapi satu sisi ibu udah ngerti. Tapi kita notice generasi Alpha sekarang 10 tahun sudah peduli sugar, sudah understand yang namanya diabetes, sudah understand yang namanya beberapa penyakit yang zaman dulu mungkin 10 tahun kita nggak ngikutin. Betul. Jadi it's another challenge, awareness mereka sudah sangat dalam. Nah tapi di kita apa yang kita lakukan adalah itu tadi, produk tetap exciting, tetap enak. Tapi sekarang terpucuk mungkin kita harus mau harus sugar. Betul. Ada gummy nomor 1 di Indonesia kita keluarin karena ibu pengen yang sehat. Ada fruit gummy dari fruit buah dari buah-buahan dan kita luncurin Frutagami. Ada juga yang suka makan jelly, akhirnya kita keluarin Fruitifit. Jadi jellynya nggak pakai pemanis buatan tapi juga inject nutrients atau vitamins. Nah, that kind of things yang kita lihat memang terjadi balancing gitu. Tapi kuncinya kalau ngomongin produk tetap nggak bisa harus enak. Harus tetap enak. Mau dia ngomong sesehat apapun kalau kagak enak berat masih di Indonesia. Jadi perlu waktu. Dan juga menarik mungkin ya Pak. Menarik dari harus. segi packaging, terus kemudian penempatan produk sendiri Nah, di toko. grosir, di toko dan sebagainya di minimarket kayak gitu. Pokoknya point of ininya anak-anak tuh ditaruhnya di situ gitu ya Pak ya. High level. High levelnya, iya. Kalau anak beda gitu ya. Betul. Jadi memang ke arah situ. Tapi menarik banget. Ternyata memang Mayora juga turut berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang sifatnya bisa diterima oleh saya orang tua sebagai gen milenial yang pengen anak-anaknya itu makan makanan yang sehat, bergizi. Dan kemudian juga tadi ngeri banget memang zaman sekarang sudah banyak berita-berita yang beredar bahwa anak-anak usia 10 tahun, di bawah 10 tahun cuci darah, seperti itu mungkin ya memang. Tapi dengan produk-produk yang inovasi yang tadi akan dikeluarkan oleh Mayora dan sudah dikeluarkan dengan marketing yang cost-nya bertambah. Iya. Sudah diiklanin kagak lihat atau kalau ngelihat kagak ingat. Nanti kita lihat. Nanti ada fakta yang akan ditampilkan oleh Pak Riki. Tapi ini saya Fruitifit itu saya pernah kasih sih Pak ke anak saya karena memang. Terima kasih. Iya, karena memang itu
saya lain tolong direkod. iya tolong ProTV itu memang klaimnya memang Mineral jangan lupa loh minim sugar. iklan kita. Iklan masuk ya Pak, silakan. Mungkin kalau saya sih sukanya beng-beng, kalau ada beng-beng less sugar gitu. Less sugar. Asal. Less sugar. Ini makanan-makanan generasi kita banget ya Bu ya. Kopikonya udah ada. Kopiko less sugar. Less sugar. Yang di drakor semuanya udah less sugar. Saya suka sekali produk Oreo bagus itu. Oke, terima kasih Mbak. Benar-benar. Oke, kita masuk ke topik berikutnya, ini terkait marketing strategi. Nah, di sini nanti mungkin ada beberapa fakta yang akan ditampilkan juga oleh Bapak Ibu speaker kita kali ini terkait perkembangan tren di sektor hiburan, pendidikan dan juga F&B ini. Kita bisa katakan bahwa pemasaran ke Gen Alpha ini tidak mudah. Tidak hanya melibatkan anak-anak, tapi juga tadi kembali yang mengambil keputusan itu masih kita nih orang tua ini di generasi milenial ataupun generasi X kayak gitu. Bagaimana kiranya perusahaan Bapak Ibu ini bisa memastikan bahwa produknya itu align sesuai dengan preferensinya Gen Alpha, tapi layanan yang ditawarkan ini tetap relevan dan juga bisa diterima oleh orang tuanya sebagai pengambil keputusan. Saya masuk ke Pak Adri, Pak. Nah, dunia pendidikan kan memang semakin kompetitif nih saat ini. Ada pendidikan online, offline dan sebagainya dengan banyaknya pilihan yang tersedia bagi para orang tua. Kira-kira BPK Penabur itu bagaimana memastikan orang tua tetap memilih sekolah di BPK Penabur di tengah banyaknya opsi pendidikan yang sangat berkembang. Tadi kan kita sempat ngobrol Pak ya, ada generasi neneknya, masukin anaknya, masukin cucunya ke Penabur kayak gitu. Kayak bahkan ini izin Bu Karina pun di sini ternyata alumni Penabur. Jadi silakan Pak, mohon penjelasannya. Iya. Saya senang sih hari ini satu stage dengan Bu Karina karena beliau ini alumni. Iya Pak, iya. Jadi sebenarnya nanti suruh bicara langsung bisa. Malah Marsnya Penabur kan masih hafal. Boleh nyanyi sedikit Bu? Jadi sebenarnya buat Penabur sendiri memang kami setiap tahun memang membuat banyak kegiatan lah, open house ya, kita sebutnya open house. Jadi dalam kegiatan open house itu kita banyak memang memberikan banyak hal lah. Misalnya kepada loyalty, kalau kita mungkin dari dunia ini usaha kan customer, kalau kita sebutnya mungkin alumni, ya mereka yang pernah sekolah di situ lalu biasa mendapatkan satu potongan-potongan harga khusus gitu ya. Kita sebut segment benefit yang ada di ujung sana. Jadi ada kegiatan yang 7 keuntungan yang bisa dilakukan. Nah itu banyak yang bisa dilakukan. Misal kalau dia kebetulan kami dari lembaga Kristen, kalau dia bergereja di GKI dia juga dapat potongan khusus gitu kan. Nah ini bagian-bagian bagaimana buat orang tuanya bisa membantu juga kan ya. Potongan itu cukup berarti sih sebenarnya. Apalagi kalau mereka kita sebutnya anak dalam, memang dari TK-nya sudah di Penabur. Dari TK, SD, SMP. SMP. Dari Penabur semua dari. Jadi itu juga ada benefit yang kita berikan. Selain kegiatan yang disebut spektakuler, kita ada kegiatan yang dilakukan di 15 kota secara serentak, di mana tiap kota itu pada saat yang sama melakukan kegiatan open house di sekolahnya. Jadi sekaligus tadi di awal slide saya katakan pembelajaran di Penabur itu holistik sama semua di 15 kota tadi. Jadi 165 sekolah. Kemudian kita sebutnya adalah ada Penabur Close to You, kita bikin juga di mall dan segala macam. Last minute call kita juga bikin kegiatan kalau menjelang PPDB mau berakhir. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan ini kalau dari sisi marketing ya kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang dalam open house itu orang tua bisa lihat aktivitas sekolah, mini sekolah sebetulnya. Jadi dia bisa lihat sekolah di sini itu aktivitasnya seperti ini. Jadi kemudian mereka langsung bisa tahu oh, di Penabur tuh ada apa aja, di sekolah ini ada apa aja dan kegiatan apa. Jadi itu yang Show di mall juga ya Pak? show di mall juga, show. nyanyi ya, kayak sekarang event school apa ya? event school kayak sekarang nih lagi Christmas biasanya mau minta ke sekolah Penabur yang karena mereka sudah choir-nya ya, Pak, ya? itu nyanyi gitu. Jadi itu juga bagian dari bagian marketingnya, mendekatkan juga ya. Kan sekaligus kan banyak anak-anak yang di Kamis ada beberapa sekolah tertentu yang orang tuanya memang memasukkan ke sana karena misalnya karena paduan suaranya bagus. Jadi itu yang menjadi tujuan mereka. Jadi itu spesifik sekali. Jadi kalau wah maksudnya kalau jadi ada choir bagus. Jadi kegiatan seperti inilah sebenarnya marketing yang kita lakukan yang sebenarnya lebih kepada langsung lah pada si customer-nya gitu. Kira-kira seperti itu.
Kalau saya pribadi ya Pak, ngelihat penabur ini kan saya maaf dari Bandung di Jawa Barat. Ketika saya di TikTok melihat kemarin PPDB penerimaan gitu, kemudian masuk ke universitas gitu, saya melihat ranking BPK penabur 1 itu masih terbaik di Jawa Barat. Jadi saya sempat terbersit ke suami saya, apa masukin ke penabur aja ya gitu. Karena memang kalau untuk di Jawa Barat BPK penabur itu masih nomor 1 loh untuk penerimaan universitas negeri di Indonesia kayak gitu. Jadi memang pendidikan BPK penabur rasanya memang sudah tidak diragukan lagi ya Pak Iya, ya. kita sekali lagi walaupun kami sekolah Kristen, kami open terhadap lintas agama, dan itu banyak juga orang-orang di luar agama kami yang juga bersekolah di penabur kami, dan itu banyak juga lulusan mereka yang berhasil. Betul. Jadi sekali lagi di sekolah itu kami mengajari mereka lebih kepada karakternya dan kemudian keilmuan mereka. Jadi itu yang menjadi hal yang diutamakan oleh kita. Gitu. Sama kalau nggak salah, kalau teman-teman semua di sini kemarin nonton Clash of Champion yang Ruang Guru itu, kan salah nih yang di depan nih, teman-teman yang di depan mungkin nonton kan Clash of Champion Ruang Guru kan alumninya itu ada yang alumni BPK penabur kan, yang siapa Sandi dan juga Excel itu ya. Nah mereka itu pada saat di segmen permainan terkait Cryptaritum War, nah mereka tuh sangat pintar memainkan Cryptaritum War itu, sementara saya nggak pernah tahu Pak apa itu Cryptaritum War kayak gitu. Sementara pas mereka jawab, oh kita udah belajar ini dari SD. Nah pas mereka di TikTok tuh langsung viral banget, di mana sih SD-nya Sandi dan Excel, oh ternyata di BPK penabur. Nah dari situ saya, oh gila memang BPK penabur ini pendidikannya bukan hanya dari segi karakter, kemudian mengedepankan pendidikan-pendidikan yang tidak pernah diajarkan dimanapun kayak gitu sih. Keren sih Pak. Ya, tepuk tangan boleh. Oke, selanjutnya mungkin kita ke Pak Riki Pak, ini yang terkait digital war. Iya, nah kira-kira di industri FMCG nih, digital marketing kan memang sangat kompetitif, tapi kita harus tahu masalahnya generasi alpha itu, mereka itu sangat short attention span, alias mereka itu hanya bisa melihat iklan dalam waktu yang singkat ya Bu ya. Kayak anak saya tuh Shopee COD, mereka dia bisa tahu itu sampai sekarang, bahkan kayak Shopee COD mulu yang dia tahu kayak gitu. Nah tantangannya itu kan memang menciptakan kontak yang tidak hanya menarik perhatian, tapi juga bisa meninggalkan kesan ke anak-anak itu sendiri Pak. Bagaimana kiranya dari industri FMCG di Mayora bisa menciptakan iklan yang seperti itu kira-kira? Silakan. Ini pengamatan ya Bu. Ya. Nanti ada beberapa slide. Mohon izin dari digital agency kan. Kalau dari digital agency jangan marah. Gak apa-apa Pak. Jadi ini kalau berbicara fakta nih Bu, maka ada beberapa slide, 5 slide. Jadi kalau kita ngelihat ini kan sebenarnya viewability. Kadang-kadang kan kita beriklan belum tentu dilihat, betul ya? Betul. Tapi viewability sendiri yang terbaik itu, ini cukup bagus nih risetnya menurut saya, bagi Bapak dan Ibu yang juga marketing, industri apapun mungkin bisa jadi panduan. TV sama YouTube paling tinggi, setuju Pak ya? Viewability. Jadi kalau yang ini menderita lah ya, nggak dilihat ini Facebook, Infit dan lain-lain, menderita. Ini viewability itu satu. Kita move ke next slide berikutnya. Tapi boleh next slide. Ini viewability gitu kan. Tapi kalau ngelihat yang namanya dwell time atau yang benar-benar dia put attention, ngeliatin benar gitu ya. Ternyata TV lebih tinggi memang, unfortunately. Jadi 30 second itu rata-rata orang stay di dwell time 13. Diikuti dengan 15 second, baru YouTube. YouTube pun harus yang non-skippable 15 second sama 6 second. Fakta. Nah, jadi masih TV. betul. Nah problemnya sekarang TV turun. Gen Alpha nggak ngeliat. Tapi problemnya TV masih still dominance. Untungnya sekarang Smart TV sudah ada. Jadi mungkin a lot better untuk iklan di YouTube dan lain-lain. Tapi this is the challenge. Jadi the gap between dilihat sama benar-benar diplototin, ditungguin, nontonin iklannya benar agak berbeda tuh. Nah, untuk membuktikan itu boleh next slide, Bapak. Ya, klik sekali lagi boleh. Kalau tadi kan kita lihat dwell time paling lama 13 second kan? Ya. Saya kasih 15 deh, Bapak dan Ibu coba baca. Coba hitung berapa banyak huruf F. Huruf F. Fanta. Huruf F. Fanta, silakan. Berapa banyak huruf? 5 second dong. 10 second gone. Nah, oke. 15 second gone. Ada berapa Bu? Rame-rame boleh? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. 5. Yang benar adalah 10. Jadi yang miss adalah off. Berapa banyak off? Semuanya miss. Oh iya. Oh iya. Iya lagi bener.
Jadi maksudnya saya adalah that's the problem dengan marketing ya. Itu yang membuat hidup saya susah. Sudah kerja malam-malam buat iklan, bakal pasang duit iklan, Anda nggak ngelihat lagi. Sudah ngelihat message setiap orang berbeda. Jadi bayangin kalau message-nya kompleks sudah repot. Dengan audiens yang demikian luas, persepsinya bisa dibentuknya beda-beda. Oke, next slide. Nah, yang ini menjawab nih, kenapa itu terjadi? Nah, ini dia nih, kalau berdasarkan research, kita iklan 100%, yang comply itu sebenarnya cuma 70%, 30% is a waster for whatever reason. Tapi dari 70, Anda lihat yang tidak punya attention span, tidak dilihat itu 9%. Yang dilihat 40% itu adalah 0 sampai 2. Yang dilihat 2 second itu berkurang cuma 17%. Jadi kalau Anda beriklan 100, yang dilihat 2 second cuma 17. Sedih, maka disitulah saya menangis. Jadi tolong Bapak dan Ibu, kalau ada iklannya Mayora, dilihat. Jangan di-skip. Oke, next slide. Tapi nah ini juga fakta. Jadi apa yang menarik, despite perubahan digital dan semuanya, yang paling efektif, terutama untuk kategori kita ya, kita tidak berbicara e-commerce, tidak berbicara mungkin even Playtopia. Mungkin Playtopia could be very effective di digital, tapi untuk yang mass targeting kayak kita, unfortunately, total video, broadcast TV, out of home. Jadi scale masih drive everything. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngelihat Song Hye Kyo, ada ngelihat Kolagena nggak kemarin? Iya. Itu dia. Kalau tidak ada billboard berat tuh saya cuma digital, tapi sudah digital kita hajar, TV kita hajar walaupun mahal. Nah sekarang tolong dibeli. Itu jadi memang challenge yang kita ngelihat pain point-nya kita lah di dalam FMCG. Semoga kalau bisa mengcopy dari, kan Bapak melakukan untuk di Mayora sendiri Pak ada masuk Kopiko ke drama Korea, mungkin bisa masuk Bang Bang Astor ke Cocomelon mungkin Pak ke depannya. Good question sih ya itu. Nah di Korea ini rada-rada sombong ini mereka. Ada duit mereka belum tentu mau gitu. Jadi mereka harus melihat seleksi brandnya. Terutama kalau paling gampang kalau brand itu sudah dijual di Korea atau sudah widely di beberapa negara karena dia kan adanya di beberapa negara. Nah, jadi waktu kita ngeliat Kopiko sudah ada di 80 negara lebih. Tapi di Korea ini kita lihat drakor ini tidak hanya ngetrend di Indonesia kan. Nah kebetulan aja kita sudah di 80 country. Walaupun mahal make sense. Jadi kita coba. Nah itu pun masuknya ke built-in. Jadi di built-in itu maksudnya di dalam program yang Anda nggak mungkin skip lah. Ngeliatin Son Joong Ki oke lah walaupun minum kopi. Tapi kalau yang lain skip. Oh gitu. Bukannya sambil di slow motion bener pas di sensos loh ya. Karena pecinta drakor di Indonesia kan paling besar. Iya. Itu juga yang dilihat Korea juga. Betul. Sama dengan Song Hye Kyo. Kita bilang ini, kamu jangan sombong-sombong. Netizen kamu pengikut Instagram terbesar nomor 2 itu ada dari Indonesia. Betul. Nah mungkin itu Pak tadi izin pertanyaan saya, apakah hal itu memungkinkan kan kalau misalnya generasi alpha ini tontonan-tontonan itu masih seputar di YouTube gitu ya Pak ya? Kayak misalnya kalau anak saya sih dia sukanya nonton terkait truk, misalnya McQueen yang gitu-gitulah, mobil-mobilan kayak gitu. Apakah memungkinkan ada built-in nih di situ ke depannya untuk bisa masuk ke pasarnya Gen Alpha untuk bisa mempengaruhi orang tuanya, oh mama aku mau beli itu yang ada di McQueen kayak gitu misalnya. Betul. Kayak gitu. Nah, untuk Gen Alpha memang program-program yang dilihat adalah Cocomelon, Mr. Beast dan lain-lain. Nah, cukup susah bagi kita untuk built-in. Pak Playtopia aja. Di Playtopia. Oke, masuk. Branding gitu. Branding ya, boleh. Apalagi trial. Bisa lakukan di Penambur. Iya, boleh gratis 3 bulan ya Bu ya. Masuk. Iya, jadi memang challenge-nya karena internasional jadi agak terhambat dulu. Tapi memang di anak-anak pun kan kalau kita ngelihat kalau message produk rada susah kecuali jingle atau yang very short tadi kita ngomong tadi pipi gitu kan. Jadi kemungkinan kedepannya bisa. Tapi kalau kita berbicara influencer, another challenge. Katakanlah influencer itu kalau duit kita tanggung, influencernya tuh 1-2 orang. Nah, kayak menaburi garam di laut. Jadi memang butuh strategi khusus, influencer nggak boleh nanggung. Kecuali influencer satu itu dan bikin viral. Kalau enggak, kecil banget tuh. Pengaruhnya akan kecil terhadap Kecil banget untuk kalau 1-2. Jadi harus need a very good strategy nih digital untuk viral. Kayak yang Song Hye Kyo kalau kita nggak ada strategi viralitasnya agak kurang. Jadi memang harus
duit nggak bisa bohong ya. Iya. Unfortunately, di luar ini yang bagus ya. Iya. Di luar ini yang bagus. Ini boleh jujur aja gitu. Jujur, silakan Pak. Berarti cost itu juga ya sangat diperhatikan terkait digital war itu ya Pak ya. Jangan karena digital itu 200 juta bisa, nah itu problemnya. Jadi UMKM merasa bisa beriklan. Betul. Akibatnya wasted tuh, sayang banget. Jadi memang ada duit pun harus dilihat norm atau minimum spendnya harus berapa sih untuk break the clutter. Kalau nggak sayang duitnya gitu. Lebih baik di itu ya. Iya benar. Masuk ya Bu. Jadi kayak impactnya juga sebesar apa sih kalau kita mau spend ke situ ya Pak ya. Oke, ini sekarang masuk ke Ibu, Bu Karina. Visual marketing nih Bu, terkait playgroundnya Ibu di mall kira-kira. Nah kan kalau mall itu kan destinasi populer bagi keluarga untuk jalan-jalan di akhir pekan kayak gitu. Nah terus Playtopia juga harus bisa bersaing sama wahana-wahana lain ya, maaf ya Bu, kayak gitu. Nah kayak berbagai pilihan hiburan lain tuh banyak sekali yang ada di dalam mall. Kira-kira bagaimana penempatan Playtopia ini bisa mempengaruhi keputusan orang tua ini tuh untuk ibaratnya yuk masuknya ke Playtopia aja gitu. Kira-kira gimana sih Bu untuk visual marketingnya, silakan. Kayaknya aku ada slide tentang interiornya Playtopia secara visual ya. Jadi visual itu di generasi kita, generasi millennials itu visual itu memanjakan mata banget. Karena again, pertama kali Playtopia ada, decision makernya bukan orang tua, tapi si mamanya ini sendiri nih. Wah bagus ya, kayaknya contentable nih, bisa nih. Nah, aku foto, aku masukin ke IG aku, bagus nih buat profile picture aku. Apa kita photoshoot ya di dalamnya, gitu-gitu. Setuju, Bu. Jadi dan kalau kita ngomongin marketing funnel, awareness-nya itu pertama-tama didapatkan dari di sini dulu. Dan Playtopia pun adalah playground pertama di Indonesia ini yang kita pakai mendobrak tren playground yang lalu yang warnanya RGB. Nah, menjadi warna-warna pastel, ya, jadi warna-warna pastel dan pakai warna putih sebagai backgroundnya. Sebelumnya kan itu tidak dianggap menjadi warna anak-anak. Betul. Warna pastel itu warna yang cepat kotor. Sebagai playground maker biasanya jangan pakai warna pastel, cepat kotor ini nanti maintenance-nya susah dan lain sebagainya. Nah, Playtopia untuk mencapai kita ke identitas Playtopia yang punya color scheme seperti ini pun nggak langsung dari outlet pertama gitu. Jadi outlet pertama juga masih ada RGB-nya gitu. Nah, kita mencapai ini di outlet kita yang ketiga, itu mulai pakai warna ini dan ternyata customer tuh happy banget. Betul. Nah, mama-mamanya seneng banget karena matanya merasa dimanjakan, anak-anaknya seneng banget karena permainannya itu benar-benar baru buat mereka. Playground yang bukan satu level, tapi playground yang berlevel-level yang mereka bisa manjat sampai atas, main air coaster, lompat, main pasir dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya ini kalau dibilang kita punya dua tipe konsumen, si millennials dan si Gen Alpha-nya sama-sama dimanjakan di situ. Gitu. Jadi secara visualnya itu pertama untuk menarik si awareness-nya ini, kemudian consideration-nya ini masuk ketika dia wah playground-nya gede ya, mainannya banyak. Nah dari situlah mereka mulai convert. Nah ketika udah convert, mereka merasakan experience gak bohong sih. Kalau misalnya kita udah happy, kita udah seneng, pasti akan datang lagi gitu. Iya betul. Karena estetika itu kayak untuk anak-anak atau misalnya generasi-generasi ibu bapaknya itu di Minanda itu yang paling penting sih ya Bu ya biasanya kayak. Nah terus kalau ngomongin visual lagi nih, anak-anak yang umur 2-3 tahun kan sebenarnya belum bisa baca. Nggak aware sih mereka. Ya, aku tempelin aja tuh logo Playtopia. Jadi dia belum bisa baca, tapi kata mamanya, tapi dia tahu itu bacanya Playtopia katanya. Jadi kalau dia lihat dari luar mall, nggak di dalam mall, mama di mall sana tuh ada Playtopia dia bilang gitu. Oh oke itu pendekatannya bagus juga sih Bu. Awareness di anaknya juga dapat di situ. Ya, itu tadi. Dan dia tahu ketika dia dibawa mamanya ke playground lain, dia masuk ini bukan Playtopia. Iya. Kenapa? Slide-nya cuma satu. Oke. Ya memang Playtopia itu dikenalnya yang besar, sangat besar dan beragam wahananya juga ya Bu ya kayak gitu. Cuma satu, aku udah selesai mainnya Mam, dia bilang gitu. Udah selesai, jadi dia mamanya bayar untuk waktu 2 jam, tapi 40 menit dia udah selesai main, dia udah bosan katanya. Tapi ini, I think it's not Playtopia. Oh ya ampun, ada sampai yang kayak gitu ya Bu ya kalau misalnya masuk ke playground lain kayak gitu. Bener Pak, dia gak bohong ya, investasinya gak bohong ya. Investasi nggak. Tapi
Tapi kalau misalnya membership itu juga ada ya Bu ya berarti kan di Play Topi? Ada. Lagi kita develop buat menjadi digital. Iya, oke. Oke, kalau gitu kita masuk nih terakhir, ini adalah terkait customer loyalty ya Bapak Ibu. Dimana nanti akan saya tanya satu persatu aja, mungkin bisa berurutan dari Pak Riki ke Pak Andri. Kalau misalnya perubahan generasi alpha ini kan yang lebih ke digital sama visual. Tadi kan generasi alpha itu sangat menyukai aspek visual yang interaktif. Kemudian tapi peran orang tuanya itu masih nomor satu dalam memilih produk. Nah kira-kira bagaimana perusahaannya Bapak Ibu tetap memastikan loyalitas pelanggan? Berarti pelanggannya ini adalah anak-anak dan orang tua ya kira-kira. Nah itu kira-kira gimana terkait customer loyalty? Silakan boleh dari Pak Riki. Iya, kalau anak-anak kan cepat bosen gitu Bu ya. Jadi memang contoh kalau kita ngambil coki-coki, tiap beberapa bulan gimmicknya harus kita ganti tuh, mau nggak mau. Jadi anak-anak bisa bosen dengan produk, tapi kalau ada gimmick dia nggak bosen. Tapi kalau dengan ibu kan memang komunikasinya juga harus ada ya Bu. Jadi brandnya nggak boleh silent aja sih. Nah kalau tadi di digital kita ngelihat memang tough, tapi pengalaman saya kan memang TV agak turun. Digital walaupun susah kita efektivitasnya, tapi bagi saya worth it untuk dicoba terus. Jadi kalau personally kalau saya sih pakai rumus MAN aja min. Jadi maksudnya harus punya meaningful target, harus punya meaningful vision. Mau ngapain sih kita di digital? Gitu. Kalau nggak jelas biasanya rada susah. Kedua karena digital kan engagement. Jadi engagement nggak boleh nggak dijawab sih kalau ada yang nanya mau nggak mau. Percuma kalau ada Instagram, kalau yang ngejawab cuma satu, yang lain nggak dijawab. Jadi that's the role of digital sebenarnya, harus bisa able untuk engage. Nah yang paling penting ini sebenarnya ini kan ada algoritma, sana appropriate. Appropriate ini kan kalau kita milih influencernya pasti yang tepat. Tapi yang sering dilupakan adalah duit nggak bisa bohong tadi, appropriate investment. Karena banyak sekali brand itu sudah milih Bu, strateginya benar semua sih. Ibunya ketawa kayaknya merasakan hal yang sama ya Bu. Tapi ya duitnya nggak ada, ya gimana mau kedengaran campaigns-nya Bu. Nah terus karena kalau di TV mungkin di sini marketer juga kita merem mata udah tidur tuh, udah tahu tuh. Weekly TARP 400 tiap minggu selama 6 minggu garansi reach 3 plus 60% that's it. Tapi di digital kan kita nggak tahu. Nah itu fluctuate terus, tergantung kasus, tergantung isu hari itu. Jadi so many things. Jadi mau nggak mau memang normnya harus dibuat setiap company. Jadi itu yang menurut saya challenge yang jadinya ketika campaigns gimana ya kita ngaturnya. Karena untuk Grand Alpha most of the case ibunya harus terekspos. Kalau enggak, anaknya kan nggak beli sometimes. Anaknya juga penting. Kalau yang terutama tidak bukan anak yang tidak di kota besar lah. Yeah. Jadi yang punya uang jajan. Nah itu juga penting dengan komunikasi kita either digital atau TV karena dia yang beli di warung. Balik lagi perlu kita ini kan 1.000, 2.000. Yeah. Nah itu memang visibility sesimpel itu pun harus ada di store. Jadi seperti itu Bu ya. Kalau di FMCG loyalty jujurnya tough. Hari ini makan coki-coki, besok makan beng-beng, besok makan astor, saya sudah senang karena masih Kemayoran. Asal nggak lompat ke yang lain. Kalau nggak dia bosen juga sih. Iya. Jadi dari sisi activation sama engagement itu ya Pak ya tadi. Iya. Oke, baik selanjutnya ke Bu Karina, silakan Bu singkat saja, maaf karena katanya sudah diberi note nih. Kalau dari saya customer loyalty sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Experience pertama-tama itu yang harus kita hit adalah pengalaman mereka yang menyenangkan itu. Terus kalau di saya kita belum pakai nih media-media yang mahal ini Pak. Jadi kita masih go digital dan go pakai influencer. Cuman kita influencer tuh sangat berpengaruh kalau di kita karena generasi milenial memang mainnya ke sosial media. Nah, boleh nggak slide aku yang setelah ini Pak? Kita pernah dapat sesuatu yang membagongkan banget, yang nggak disangka-sangka banget ya ketika Pak Jokowi datang ke Playtopia dan nggak sekali. Jadi dia datang ke beberapa outlet, pertama ke Kota Casablanca, kemudian ketika dia di Medan dia main berkali-kali ke Medan, kemudian terakhir dia ke Senayan Park. Nah, yang di tengah ini tuh sampai masuk ke berita-berita karena dia bikin vlog dan masuk ke IG-nya Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi ini terinfluence lah Playtopia pada masa ini. Influence paling mahal. Kita nggak bayar apa-apa ya Bu. Saya sampai ditanya loh Pak, ini bayar. Gimana caranya
Pak Jokowi bisa bikin vlog, bisa bikin dan langsung nge-post ke feed pula, bukan di story-story doang gitu. Enggak diapa-apain, Nggak bayar apa-apa Iya, bahkan ya. lagi-lagi karena cucunya happy, Iya. cucunya seneng, experience yang dia dapat menyenangkan. Terus anak-anak di sana juga seneng nyapa dia, Pak Jokowi juga seneng. Ya, ketika orang happy, the joyful moment itulah yang bikin orang-orang mau share dan repeat datang kembali. Ya, ini viral sekali sih di mana-mana, kayak bahkan berarti top of mind-nya Jan Etes sama anaknya yang kedua ini adalah Playtopia ya Bu. Sebenarnya Ya? yang paling sering main tuh Sedah Mirah. Oh, sudah mirahnya. Dan itu sempat main ke Solo juga, Oh, tapi nggak difoto. Oke. Jadi udah ini adalah influence yang tidak terduga, yang nggak perlu post besar-besar ternyata malah ya alhamdulillah gitu ya Bu ya untuk Playtopia. Selanjutnya mungkin Pak ke Oke, kalau buat sekolah mungkin pengalaman orang tuanya ya. Karena pengalaman orang tuanya yang mendapatkan sekolah pada saat dia bersekolah itu sangat menentukan juga. Dan itu yang terjadi juga di BPK Penabur. Jadi generasi opanya dengan turun ke anaknya lalu sekarang cucunya gitu loh. Dan kami menemukan banyak sekali kasus seperti itu. Jadi artinya pengalaman belajar dia ketika di sekolah itu menyenangkan dan itu dia turunkan. Bahkan kalau rumahnya sudah jauh pun itu uniknya juga customer PPK Penabur. Itu akan kembali ke sekolah lama orang tuanya. Dan ketika ditanya ke anaknya, kenapa kamu sekolah di sini rumahnya jauh? Papa, mamamu yang suruh kok, atau opa atau Opanya omanya. bahkan. Jadi sekali lagi experience itu jadi menentukan juga buat pengalaman tadi ya. Jadi dia tahu, apalagi kalau masih ketemu gurunya nih, kadang-kadang langkahnya bisa ketemu gurunya juga ya. Gurunya yang dari mulai dia mungkin dia ngajar terus sampai sekarang masih ngajar ke cucunya juga. Jadi salah satu itu untuk loyalty-nya ya. Selain mungkin testimoni daripada alumni sendiri yang kemudian bisa membanggakan sekolahnya di sosial media segala macam, dan itu prestasi itu juga salah satu yang membuat orang kemudian tetap memilih BPK Penabur sebagai sekolah. Kira-kira seperti itu sih. Oke, menarik sekali pembicaraan kita di sesi pagi hari ini terkait marketing Gen Alpha. Tadi mungkin kita sudah akan memasuki sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adri, Bu Karina, dan juga Pak Riki pada sesi hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada pembicara kita yang luar biasa ini. Mungkin sebelum saya menutup sesi ini, coba paling yang saya bisa ambil key takeaways-nya untuk menyasar Gen Alpha dan juga orang tuanya sebagai decision maker. Mungkin teman-teman harus memperhatikan dari segi engagement-nya seperti apa, kemudian activation-nya seperti apa, dan juga tadi kalau dari Bu Karina misalnya menggunakan influencer, kan kita juga nggak bisa menduga-duga kalau influencer tidak terduga itu akan datang, tapi kita bisa mengeluarkan cost terkait influencer itu sendiri dan juga memberikan pengalaman atau experience yang tidak biasa kepada orang-orang agar bisa kembali kepada produk kita, kurang lebih seperti itu. Jangan kemana-mana, mungkin kepada para hadirin sekalian yang ada di sini, setelah sesi ini nanti akan ada lunch break, kemudian di ballroom ini ada Marketeers Digital Marketing Heroes, kemudian di ballroom 3B di paling kanan kalau dari sini ada Marketplace Institute Learning Award. Ternyata saya dapat pesan dari yang tidak tergoda dari Mas Rio, izin ada pertanyaan. Ternyata masih ada pertanyaan kepada Pak Riki. Masih ada yang nanya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa ya Pak, satu pertanyaan. Bagaimana nih challenge terbesar mengenali end user di FMCG? Gimana cara mengenal end user secara personal dari yang diberikan lebih banyak ke berarti terkait ini sih Pak, challenge terbesar menggali end user di FMCG, silakan. Iya, untuk problemnya di FMCG ini kita nggak punya customer base karena yang beli beng-beng itu kan muternya luar biasa ya. Nah, beberapa company sudah mulai punya loyalty members, tapi kita sih belum ke sana karena namanya fast moving kan begitu cepat dan ganti-ganti. Tapi cara kita memahami biasanya ada homogenitas di dalam target audience yang kita tuju. Jadi yang kita lakukan kalau nggak mau bayar, kita biasanya adalah selalu mengunjungi toko modern trade, toko pasar becek atau grosir. Nah dari situ ngobrol biasanya baik sama pemilik toko atau konsumen dapat insight. Nah memang insight ini kan nggak boleh satu terus kita jadiin semuanya sama. Jadi harus punya beberapa poin-poin yang kita cek. Atau kedua ya bayar, kita melakukan focus group discussion, bisa kualitatif atau kalau mau kuantitatif bisa biasanya.
Oke, dari segi kualitatif dan kuantitatifnya itu ya Pak ya. Oke baik, sudah tidak ada lagi yang bertanya mungkin ya Bapak Ibu. Karena ini tadi pesannya hanya satu kepada Pak Riki. Saya izin mengakhiri sesi kali ini. Mungkin sebelumnya kita ada pemberian hadiah atau gift sedikit kepada Pak Adri, Bu Karina dan juga Pak Riki. Aman ya? Sebelumnya mungkin jangan kemana-mana, setelah ini ada lunch break dan di ruangan ini ada Digital Marketing Heroes dan juga di 3B di sebelah sana di East ada Marvelous Institute Learning Award. Terima kasih. Sampai jumpa di Marvelous Conference 2026. Siap. Ini kan udah ada video di Our beautiful tomorrow is in our hands. Our connection makes amazing things happen because we are humankind and we're capable of kindness to each other and to the world we live in. Let's unite to make our planet healthier. With one tree planted at Coldplay, one tree at a time. AIA Vitality, proud partner of Coldplay Music of the Spheres World Tour in Indonesia. Kenapa Anda mau diterima di sini? Kata orang sih, saya dingin. Bagus gak sih? Daripada uang panas kan? Saya senang cari pengalaman baru, Pak. Moto hidup saya, just do it. Iya Pak, soalnya saban hari saya cek modal. Minggu lalu katanya kosong. Kemana kan Bapak silus? Tadi subuh kartu fokus. Menurut Bapak mana yang benar? Bapak kodamnya apa? Cukup. Ada 3 peluang untuk Anda. Di Automobile ada reksadana obligasi pas. Download Automobile buat duit bekerja biar bisa get well soon. Jadi saya keterima kerja Pak. Oh iya, kita tidak pernah nolak uang kok.